Assalamualaikum. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Baiklah, pada ketua kelas boleh dipimpin. Baiklah, terima kasih Bu. Jadi untuk sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak, boleh dicek dulu kerapian bangkunya. Kalau ada yang belum lurus atau ada sampah boleh dirapikan dulu, dibersihkan. Nah, bagaimana nih keadaan hari ini? Apakah semuanya puasa? Puasa. Alhamdulillah. Apa ada yang sahurnya kesiangan? Oke, nggak apa-apa. Nah, sebelumnya Ibu mau ngecek dulu nih presensinya. Apa ada yang nggak hadir atau hadir semua? Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan atau indikator yang akan kita capai pada hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami pengertian permintaan dan faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran dan yang mempengaruhi penawaran, serta peserta didik dapat membedakan pasar dan jenis-jenisnya. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan motivasi untuk menambah semangat kalian. Belajar adalah investasi masa depan yang tidak terukur oleh nilai. Jadi cara yang paling bijak untuk menghabiskan uang adalah dengan membeli pengalaman, bukan barang. Jadi ingat? Oke, dapat dipahami? Paham Ibu. Oke. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang kegiatan ekonomi. Dan sekarang kita akan memasuki pembelajaran tentang pasar dan terbentuknya harga pasar pada materi permintaan dan penawaran. Jadi di sini kalian pernah nggak nih melakukan kegiatan penjualan atau pembelian barang? Sering. Nah, kira-kira di mana kalian melakukan kegiatan itu? Pasar. Shopee. Oke. Nah, saat kalian melakukan kegiatan itu, kalian pernah melakukan negosiasi nggak? Pernah. Oke. Nah, dapat kita ketahui dari negosiasi itulah yang dinamakan permintaan dan penawaran. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan video singkat untuk menambah pemahaman kalian mengenai permintaan dan penawaran. Oke, dari video tadi ada yang mau menyimpulkan nggak nih apa yang telah kalian dapat dari video yang telah Ibu ajarkan tadi? Oke, silakan Dina. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Untuk penawaran itu adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga, di mana waktu tertentu, yang mana semakin tinggi harga maka semakin tinggi juga jumlah barang yang ditawarkan. Oke, terima kasih Dina atas kesimpulannya. Boleh diberi tepuk tangan dulu apresiasi. Oke, benar ya apa yang dikatakan Dina tadi. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan lebih singkatnya lagi tentang permintaan, di mana pada materi ini mencakup tentang pasar. Pasar terdiri dari permintaan, dan penawaran. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Dina tadi, permintaan adalah suatu permintaan dari konsumen untuk meminta suatu barang pada waktu tertentu, dan penawaran adalah suatu kegiatan di mana konsumen menawarkan atas barang di waktu tertentu juga. Nah, dari permintaan dan penawaran ini tadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor itu pertama dapat dari harga itu sendiri. Dan yang kemudian faktor kedua ada pendapatan, yang ketiga ada selera. Lalu yang penawaran, itu faktor-faktor yang mempengaruhi, ada yang tahu? Apa saja? Harga, betul.
benar sekali. Yang ketiga, pajak. Dan subsidi. Nah, inilah beberapa faktor yang ada yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Lalu, ada hukum permintaan yang menyatakan jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Dan jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Ini dapat kita gambarkan dengan garis tersebut. Mengapa kita dapat mengingat, oh kalau bentuknya gini nih, oh berarti ini menandakan adalah permintaan, di mana kita bisa menyimpulkan, tidak perlu untuk melihat dari deskripsi tersebut, dari gambar ini saja kita bisa melihat, di mana ketika permintaan naik, maka penawaran akan turun, di mana tingkat harga naik, jumlah permintaan akan turun. Dan ketika harga turun, permintaan akan naik. Atau kita bisa menggaris besarin bahwa permintaan berbanding terbalik dengan jumlah harga yang diminta atau ditawarkan. Lalu ada penawaran. Oke, di kurva permintaan dulu nih. Nah, di sini kita bisa melihat nih kan, pada harga roti coklat dan juga coklat. Nah, harga itu kita simbolkan oleh P, simbol P itu adalah price, dan Q adalah jumlah roti. Nah, pada harga roti 0, jumlah roti yang diminta adalah 12. Dan pada tingkat harga 500, jumlah roti yang diminta adalah 10. Nah, dari sini kita bisa melihat kurva bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Dapat dipahami? Oke. Mungkin materinya nggak terlalu panjang karena keterbatasan waktu. Boleh nih kita kuis terlebih dahulu untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak. Mau nomor berapa? 2. Jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Pernyataan tersebut merupakan C. Oke, kita coba. Benar. Satu mana lagi? 4. Nah, di bawah ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran. Ada selera masyarakat, pendapatan, harga barang, pajak subsidi, ekspektasi, teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran adalah D. Yakin? Kita lihat. Oke. Baiklah, itulah anak-anak materi dari Ibu. Karena keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan, jadi sebelumnya akan ada tugas. Nah, tugasnya itu adalah tentang studi kasus. Karena waktunya setelah habis, nanti kalian kerjakan di rumah. Nanti setelah pulang, kirimkan saja kepada Ibu di grup WA. Apakah dapat dipahami? Paham. Untuk teknis pembelajaran selanjutnya itu akan ada pembagian kelompok.